Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin membuat video tentang cabai ataupun berbicara tentang cabai, perawatan cabai di dalam musim hujan yang luar biasa. Penanaman pada saat penanaman yaitu musim panas, dan sekarang pada saat perawatan ini musim hujan. Jadi mulai 1 bulan ini yaitu hujannya luar biasa. Ya, hampir tiap hari dan bahkan tiap hari benar setelah zuhur ini di lokasi ladang Kobe Tani ini hujan terus, dan hujannya itu lebat, bukan hujan yang biasa. Jadi saya akan berbagi karena apa? Pengalaman saya lihat di sepanjang jalan Kobe Tani mau pergi ke ladang, ini banyak sekali cabai-cabai yang mudanya Sobat Tani, suburnya luar biasa. Tingginya sedada, tapi ternyata sekarang sudah banyak yang layu, bahkan ada yang lebih dari 50% yang sudah rusak. Nah, tinggal jarang-jarang, dan ada yang dicabuti, ada yang dipetik muda yang sudah bisa dipetik. Jadi merupakan kegagalan, dan itu tidak bisa dikatakan sukses sampai finish. Nah, Kobe Tani akan berbicara tentang perawatan cabai di musim hujan. Setelah penanamannya dulu musim panas yang begitu kurang air, ternyata pada saat musim hujan itu digelondor air di saat musim hujan sekarang ini, ataupun pada saat perawatan buah digelondor air yang luar biasa. Caranya seperti ini. Untuk perawatan Sobat Tani, penyemprotan fungisidanya, insektisidanya, yang selama ini Kobe Tani melakukannya interval sekitar kurang lebih yaitu 5 hari. Nah, 5 hari, apabila kebetulan pas 5 harinya itu ada acara yang sangat penting, maka saya dekatkan 4 hari. Nah, untuk sekarang di masa cabai yang seperti ini Sobat Tani, saya melakukannya, saya usahakan untuk menyempatkan diri yaitu 4 hari sekali. Karena apa? Karena ya serangannya ataupun cuaca yang sangat ekstrim, kalau kita tidak mengimbangi dengan yaitu perawatan yang sangat ekstrim juga ataupun secara intensif, maka tidak sedikit orang yang menanam cabai subur, buahnya lebat, tapi tidak membawa pulang, ataupun hasilnya tidak memuaskan karena banyak yang rusak. Intinya rusak. Rusaknya itu ada yang busuk basah, busuk kering, juga layu fusarium. Nah, Kobe Tani ini melakukan perawatan karena ini sudah nampak buah, maka Kobe Tani melakukan intinya yaitu pada perawatan buah. Karena kalau buahnya ini kita tidak rawat Sobat Tani, ya kita bagus di awal, semangatnya menggebu-gebu, pada saat kita mau menjual, ya Masya Allah ya kan, banyak sekali kendala-kendala, sehingganya itu bukan dikatakan yaitu yang sukses sampai finish. Yang diharapkan sukses sampai finish adalah yang dia bisa menimbang ataupun merah dengan merah seperti yang diharapkan, bagus, ya tengkulaknya membelinya juga senang. Nah, itu jadi kita bisa menghasilkan buah yang sempurna. Itu ya yang dikatakan dia adalah sukses sampai finish. Ya, terlepas soal harga itu bukan petani yang menentukan Sobat Tani, tapi kalau soal kesuburan ataupun kesehatan ini seharusnya petani lah yang membuatnya. Ataupun ya kita berusaha dan berdoa, nanti kita menunggu yaitu hasil dari ketentuan Allah yang akan memberikan kepada kita bagaimana buah yang kita rawat, buah yang kita harapkan. Nah, ketika buah yang sudah seperti ini sudah ya kita sudah di ambang pintu keberhasilan Sobat Tani, maka fungisida yang Kobe Tani pakai fungisida yang berbahan aktif Mancozeb, terus saya oplos dengan yaitu metil thiofanat. Saya bisa diganti, bisa dicampur-campur. Metil thiofanat atau merek dagangnya seperti Topsin itu bisa. Yang penting bahan aktifnya metil thiofanat karena dia sistemik Sobat Tani, ya. Yang Mancozebnya bisa menjaga, melindungi, dan dari luar mohon maaf, jadi melindungi dari luar ketika ada serangan langsung bisa kita lakukan dengan itu, dan sistemiknya metil thiofanatnya itu bisa menjaga dari dalam. Yang saya maksud dari dalam adalah secara sistemik Sobat Tani. Jadi penyemprotannya yang kontaknya seperti bahan aktif Mancozeb, silahkan Sobat Tani memilih mana yang disukai bahan aktif Mancozeb, tapi yang dari
untuk perawatan sistemiknya itu saya memakai metil tiovanat, yang di situ merek dagangnya kalau saya Topsin. Dan mohon maaf ya kalau sobat tani ada yang lain-lainnya yang dipakai, silahkan, tapi Kobe Tani menggunakan Topsin. Nah, karena yang penting bahan aktifnya itu seperti itu, insya Allah sama. Tinggal dia kandungannya itu berapa. Jadi WP-nya itu berapa. Terus juga saya gantian entah 3 kali ataupun 4 kali sekali dalam penyemprotan. Misalkan hari ini pakai Mancozeb, nah, terus besok pakai metil tiovanat, terus besoknya lagi bisa kita ganti dengan tembaga hidroksida. Itu. Jadi kelasnya yang agak tinggi-tinggi. Kalau saya selama ini mohon maaf, saya jarang memakai Bion M, yang di situ notabene Bion M itu banyak sekali yang menyukai ataupun di situ termasuk kelas fungisida yang tinggi. Itu tadi bicara tentang fungisidanya sobat tani. Nah ini kok untuk selanjutnya yaitu saya berbicara tentang insektisidanya. Insektisidanya saya memakai Sipermetrin bahan aktifnya. Yang penting saya menghindari lalat buah sobat tani. Lalat buah yang jangan sampai dia menyengat yang buah-buah masih kecil seperti ini. Ini jangan sampai disengat ataupun dijadikan korban santapan dia ketika yang tua-tua dia sudah tidak mampu. Nah, maka nanti insya Allah yaitu buah ini akan berkelanjutan sampai di ujung-ujung ini bisa aman seperti yang di bawahnya. Nah, adapun bahan aktif Sipermetrin ini murah sekali kok sobat tani, murah. Ada di Ecoset, ada di Yasidrin, terus bisa juga yaitu Bifentrin, memakai bahan aktif Bifentrin itu dipersilahkan. Yang penting yang sangat ada baunya agak menyengat-nyengat untuk penjagaan lalat buah. Juga yaitu bisa bahan aktif Provonavas, yaitu seperti merek yaitu Indocron, Coracron, banyak sekali merek-merek yang lainnya. Saya kira berbagi saya pada kesempatan ini saya cukupkan di sini dulu, yaitu karena itu kawan-kawan yang bekerja mau metik sudah datang. Itu seperti itu, dan kondisinya pada saat ini mau melakukan pemetikan yang ketiga sobat tani. Nah, di kolom komentar banyak yang bertanya sobat tani tentang perawatan bibit-bibit. Saya nanti insya Allah akan yaitu mereview bibit saya karena nampaknya sudah pada meletek, itu sudah ada kelihatan tumbuh 1-2 untuk penanaman cabai rawit dan penanaman CMK yang ada di depan pondok sana, yaitu alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak yaitu pecah-pecah bibitnya. Nanti akan saya review di video berikutnya. Jadi tonton terus dan mohon dukungannya sehingganya Kobe Tani bisa berbagi terus tentang yaitu pertanian menurut versinya Kobe Tani, terlepas dari hobi ataupun mohon maaf terlepas dari cara itu kadang-kadang Kobe Tani mempunyai cara yang seperti ini terus berhasil, itu juga ada yang tidak pas dengan cara beliau. Nah, mari sama-sama kita saling menghormati, lebih-lebih para ya sudah, kalau yang sudah YouTuber itu sudah lebih tahu. Saya tidak mau menasihati untuk YouTuber. Kalau saya ini hanya orangnya sifatnya berbagi sobat tani. Dan mudah-mudahan apa yang Kobe Tani bagikan ini bisa menjadi bisa menjadi bermanfaat kepada seluruh sobat tani. Saya akan ke situ sobat tani. Ini yang agak subur. Ya, ini yang tinggi. Buahnya seperti apa sobat tani? Nah, ternyata buahnya juga sama seperti itu. Tapi merahnya belum banyak sobat tani. Itu merahnya belum terlalu banyak. Saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini, yaitu untuk sekedar berbagi tentang cabai Kobe Tani yang sudah melakukan pemetikan 3 kali. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.